Perkenalkan, nama saya Nihayatun Nikma. Saya mahasiswa semester 6 dari Stikes Kendal. Di sini saya akan membuat video yang berjudul penyakit jantung koroner. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas keperawatan gawat darurat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Kak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nihayatun Nikma. Saya mahasiswa semester 6 dari Stikes Kendal. Nanti kita di sini akan belajar bareng ya, sesuai kontrak kemarin. Mau kan? Iya. Nanti waktunya kurang lebih 10 menit. Jika nanti di tengah-tengah saya menyampaikan materi adik ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan saja ya. Iya. Kita mulai ya, Dik. Iya Kak. Yang pertama itu kita akan belajar penyakit jantung koroner. Apakah Dik sudah tahu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung ya Kak? Iya, penyakit jantung. Pengertiannya yaitu penyakit jantung koroner adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh penyempitan atau penghambatan pembuluh arteri yang mengalirkan darah ke otot jantung dan merupakan kelainan miokardium yang disebabkan oleh insufisiensi aliran darah koroner. Penyebab utamanya yaitu dislipidemia. Dislipidemia itu merupakan faktor resiko yang utama penyakit jantung. Untuk penyebab penyakit jantung koroner yaitu kebiasaan makan makanan berlemak tinggi, terutama lemak jenuh, sehingga terbentuk plak-plak lemak yang disebut ateroma. Ateroma ini nanti bisa menyebabkan aterosklerosis, yaitu keadaan arteri besar dan kecil yang ditandai oleh endapan lemak, trombosit, makrofag, dan leukosit di seluruh lapisan tunika intima, dan akhirnya ke tunika media. Pada aterosklerosis, lapisan intima dinding arteri banyak mengandung kolesterol atau lemak lain yang mengalami pengapuran, pengerasan, dan penebalan. Mengeras dan menyempitnya pembuluh darah oleh pengendapan kolesterol, kalsium, dan lemak berwarna kuning itu dikenal sebagai aterosklerosis. Selanjutnya, perjalanan penyakit jantung yaitu dapat diumpamakan seperti kantong yang berbentuk kerucut, kebulat-bulatan yang terpotong bagian atasnya. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan kanan yang terletak dalam rongga dada bagian kiri agak ke tengah, tepatnya di atas sekat diafragma yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Berarti jantung itu letaknya di atas diafragma yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut ya, Dik? Iya Kak. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, asupan darah yang kaya oksigen itu harus terpenuhi. Darah yang mengandung oksigen biasanya mengalir melalui pembuluh darah arteri. Penyakit jantung koroner ini berawal dari penimbunan lemak dan kemudian pembuluh arteri yang mensuplai darah ke jantung. Akibat dari proses ini, pembuluh darah arteri menyempit dan mengeras sehingga terjadilah kekurangan oksigen dan kemudian fungsi jantung terganggu dan harus bekerja sangat keras, sehingga penyakit ini juga disebut dengan istilah aterosklerosis. Untuk tanda dan gejalanya penyakit jantung koroner yang pertama yaitu beberapa hari atau minggu sebelumnya tubuh terasa tidak bertenaga, dada tidak enak atau nyeri dada. Waktu olahraga atau bergerak jantung berdenyut keras, napas tersengal-sengal, dan kadang-kadang disertai dengan mual-muntah. Faktor resiko yang utama pada penyakit jantung koroner yaitu biasanya disebabkan dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari ya, Dik, seperti sering merokok, yaitu nanti bisa menyebabkan hipertensi, kolesterol, kelebihan berat badan, kurang olahraga, diabetes, dan stres. Untuk faktor resiko lainnya yaitu
Usia juga mempengaruhi jenis kelamin, riwayat keluarga. Apabila dalam satu keluarga ada yang terkena jantung koroner, yaitu penyakitnya bisa menurun. Untuk pengobatan tanpa melakukan terapi atau minum obat ya Dik, bisa merubah gaya hidup dan memberhentikan kebiasaan merokok. Olahraga dapat meningkatkan kadar HDL kolesterol dan memperbaiki kolateral koroner, sehingga penyakit jantung itu dapat berkurang dengan memanfaatkan olahraga. Terapi diet seperti menjaga pola makan dengan menerapkan diet terapi yang rendah lemak. Untuk pengobatan farmakologi itu bisa menggunakan analgetik, nitrat, aspirin, rombolitik terapi, beta blocker. Tapi sebaiknya nanti pengobatan farmakologi ini harus sesuai dengan resep dokter ya Dik. Ya Kak. Untuk peran keluarga pada pasien dengan jantung koroner, yaitu dukungan keluarga sangat sebagai energi positif yang diberikan keluarga kepada anggota keluarganya yang menderita sakit. Dukungan yang diberikan dalam bentuk dukungan emosional, yaitu dengan mensupport, dengan dukungan informasi dan dukungan penghargaan yang dapat meningkatkan aspek emosional dalam kehidupan seseorang. Materinya kurang lebih seperti itu. Bagaimana, apakah adik memahaminya? Iya Kak, insya Allah memahami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kak, berarti dukungan emosional itu sangat penting ya? Iya, sangat penting sekali. Apalagi dari keluarga ya, dari kerabat terdekat, saudara, itu sangat penting. Baik, kalau begitu belajar kita hari ini sampai di sini dulu ya Dik. Ya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita belajar tentang penyakit lain dan cara menanganinya gimana. Jadi kalau begitu terima kasih atas waktunya Adik, bagus sekali tadi sudah mendengarkan, sudah paham juga. Kalau begitu saya permisi ya Dik. Iya Kak. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.